Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Permata, NPM 2021910444 kelas 1B jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mengemukakan materi yaitu fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan dari salah satu mata kuliah yaitu manajemen pendidikan jasmani. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri kegiatan bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak langkah. Pada proses administrasi, fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi. Sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Fungsi perencanaan. Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan sekolah disusun dalam upaya mengefektifkan program sekolah, meningkatkan mutu layanan belajar, dan memprakarsai program perubahan melalui usaha bersama guru dan tenaga kependidikan yang bertujuan yang telah ditentukan. Perencanaan sebagai suatu strategi yang mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program dan kegiatan dilaksanakan. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengitarinya dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah, karena tugas demikian banyak dan tidak dapat terselesaikan oleh satu orang saja, tapi untuk dikerjakan oleh masing-masing organisasi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer pada semua tingkatan, jenis kegiatan, dan organisasi besar atau kecil. Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Prinsip utama dalam penggerakan adalah bahwa perilaku dapat diatur, dibentuk, atau diubah dengan sistem imbalan yang positif dan dikendalikan dengan cermat. Fungsi pengkoordinasian harus dilakukan dalam organisasi pendidikan karena ada pembagian kerja yang amat substansi, yaitu pekerjaan mendidik dan pekerjaan manajemen satuan dan manajemen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dipersyaratkan. Dalam menjalankan tugas, yang paling penting adalah mengatur waktu, kegiatan yang harus dilakukan, dan ada yang harus dilakukan kemudian atau bersamaan. Semua harus dikoordinasikan. Tanpa pengkoordinasian yang benar, maka tiap komponen seperti aparat dinas pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan lainnya akan berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Fungsi pengarahan atau directing difokuskan pada aktivitas masing-masing orang pada tiap unit. Dengan ini akan terhindar dari kekeliruan dan bahkan kerugian. Pengarahan merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
Fungsi pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Maka, setiap organisasi kependidikan melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantauan ataupun pengendalian. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.